berhubung kita masih berada di bulan Muharram. Ini bulan Muharram adalah bulan salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa shaum yauminal muharram bisaumi 30 yauman." Orang yang berpuasa yaum minal muharram, sehari berpuasa, esok misalnya pian, atau saja aku puasa esok hari bulan Muharram, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala, sehari pian berpuasa. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisaumi 30 yauman, seperti pian berpuasa 30 hari di hari yang lain. Hebat ya Allah. Makanya memang bulan Muharram ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah. Makanya pahala yang dikerjakan di bulan Muharram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadrimu fihinna anfusakum." Jangan sampai kalian berbuat maksiat, berdosa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pahala ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun juga dosa maksiat bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ibadah yang bagus dikerjakan, digawi di bulan Muharram, puasa. Kenapa? Karena ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa saumu yaumin minal muharram bisaumi 30 yauman." Orang yang berpuasa satu hari di bulan Muharram sama dengan pian berpuasa 30 hari di hari-hari yang lain. Dan kau menggawi sebadatan ya Allah. Nah, kita mengetahui bahwasanya bulan Muharram adalah bulan mulia, dan di bulan Muharram ini ada hari yang sangat istimewa, hari yang sangat bersejarah, yaitu hari Asyura, atau lebih tepatnya tanggal 10 Muharram. Nah, tanggal 10 Muharram insya Allah jatuh pada hari Sanayan yang dihadap ya kan. Makanya kita dianjurkan di hari Asyura itu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amal ibadahnya? Di hari Asyura ada 10 amalan yang bagus dikerjakan. Bihasnatan walaha fadlun nukil. Amun 10 tadi pian tambah 2. Nah, lebih bagus lagi, artinya 12 buting ya Allah. Yang pertama munkawa di hari Asyura puasa. Sahajaku puasa hari Asyura sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa, ada kawa puasa misalnya sholli, banyaki sembahyang. Sembahyang ada kawa jua sil. Ujar ulama bae-elangan. Nah, bae-elangan mang barang siapa kayak dielangi. Bae-elangan ding sanak dielangi, kuitan dielangi, sapupu dielangi, bae-elangan. Kemudian zur aliman. Yang keempat, ziarahi orang alim yang sudah wafat atau yang masih hidup. Yang sudah wafat banyak guru juhdi. Hari Asyura bagus ziarah, atau menyewa bis gak? Basiri para kaji juga kalau surga mufti. Nah, banyak kaji juga. Datu Amin. Nah, banyak aja. Nah, ziarah sunnah di hari Asyura. Kemudian yang kelima, maelangi orang garing. Ngalih guru aja mencari orang garing. Di rumah sakit banyaknya. Rumah sakit banyak orang garing. Nah, elangi orang garing. Sunnah juga di hari Asyura. Waqtahil. Nah, bacalak. Pokoknya bacalak mata sekali setahun. Ya Allah, siapa dah harga calak. Nah, sunnah di hari Asyura. Kemudian yang ketujuh, ra'sul yatim imsah. Menyapu atau memusut kepala anak yatim. Bahasanya menyapu tuh ya. Mengusap kepala anak yatim. Sunnah dua di hari Asyura. Nah, lawan pulanglah. Itu diriwayatkan bahwasanya seapa kita mengusap kepala anak yatim, rambut yang ada di kepalanya, saitu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu guru jangan cari anak yatim yang gondrong aja, yang gundul kada disedikus dihatakan.
Itu anuja apa ngarannya kinayah aja ya kalau lah. Artinya saking bagusnya toh. Coba maksud hadis tuh nang ini. Rambut nih pian nah. Siapa yang tahu jumlah rambut? Pernah lah pian menghitung berapa helai jumlah rambut yang ada di kepala pian? Ada pernah apa di kepala orang? Kepala seorang aja ada pernah. Nah, seapa kita memusut kepala anak yatim tadi, itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebanyak apapun dosa toh, ibaratnya yang kita kerjakan, kita usap kepala anak yatim di hari Asyura diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memusut itu jangan kadang membari. Nah, jadi memusut itu dibari. Tuh 7 ya Allah. Kemudian yang ke-8 tasaddaq. Bersedekah. Nah, bersedekah lawan anak yatim, lawan fakir miskin, lawan tetangga, luas ya kan sedekah, atau bersedekah di masjid, atau bersedekah di jalan, pokoknya bersedekah hari Asyura. Yang ke-9 waqtasil, disunahkan juga di hari Asyura itu mandi. Nah, jadi mandi itu kada hari raya aja atau hari Jumat aja. Kita tahunya bilangnya hari Jumat sunah mandi, hari raya Idul Fitri, Idul Adha mandi, hari Asyura mandi juga. Nah, mandi juga. Kemudian wasi' alal iyal. Dianjurkan juga di hari Asyura menambahkan nafkah kepada keluarga. Nah, misalnya nih memberi bini misalnya, memberikan nafkah lawan bini misalnya sabulan seapa misalnya. Nah, di hari Asyura tambahi. Itu disebutkan man wassa'a 'alal iyal fi yaum Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatih kulliha. Barang siapa ujar Nabi Muhammad, man wassa'a 'ala iyal yaum Asyura, barang siapa yang menambahkan nafkah keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatih kulliha, maka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya selama 1 tahun. Orang yang menambahkan nafkah kepada anak bini di hari Asyura setahunan tuh insya Allah nyaman rezeki. Itu disebutkan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, jarabnal amal bihadal hadis khamsina aw sittina sanah fawajadna kadzalik. Aku ujar Sufyan bin Uyainah, selama setiap hari Asyura aku tambahkan nafkah kepada anak biniku, alhamdulillah kada pernah merasa kekurangan. Kan? Coba pada percaya. Kemudian apa ngarannya wasi' alal iyal qalim zufran. Di hari Asyura juga kita dianjurkan untuk memotong kuku. Nah, hari Sanayan ini memotong kuku. Nah, memotong kuku. Nah, kayak apa caranya? Nah, caranya sekali dipadahkan ya kalau sebagaimana diajarkan oleh ulama kita, cara memotong kuku itu dimulai dari telunjuk. Ya Allah, telunjuk. Nah, telunjuk kanan. Telunjuk kanan. Ini tangan ulun sebelah kanan. Telunjuk kanan, anyar jari tengah, jari manis, jari kelingking, jempol kena dulu. Jari kelingking berpindah ke kelingking kiri. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri ditutup dengan jempol kanan. Nah, itu cara memotong kuku. Batis pang nang kayak pajar, mun batisnya mana aja nih, seumpamanya batis ya kalau lah. Batis tuh mulai kelingking kanan sampai beleret sampai diakhiri dengan kelingking kiri. Nah, itu disunahkan di hari Asyura. Memotong kuku. Jadi biar aja panjangkan dulu. Karena hari Asyura ya ke hari Sanayan nih kan potong kuku. Nah, supaya mendapatkan pahala sunnah ya kalau mama hadang tahun kan kalau pernah mati. Maka pulang musim garing nang ini. Fi yaum Asyura asrun tattasil. Di hari Asyura ada 10 amalan yang bagus kita kerjakan. Bihatnatan wal hafadlu nukil. Amun awa yang 10 tadi ditambah 2 buting pulang supaya menjadi lebih afdal, menjadi 12 amalan. Sum yang pertama adalah berpuasa, soli yang kedua adalah perbanyak sholat, sil jalin silaturahmi, kemudian zur aliman jarahi orang yang alim yang hidup ataupun yang sudah wafat, ut elangi orang-orang yang garing, waqtahil dan bacalak, ra'sal yatim imsah usapkan mengusap kepala anak yatim, tasaddaq bersedekah, waqtasil dan mandi,
wasi' alal iyal, menambahkan nafkah kepada keluarga, kalim dufran, memotong kuku, wa suratul ikhlas qul alfan tasil, dan membaca surah al-ikhlas amun kawa dibaca sebanyak 1000 kali.